Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bicara bagaimana memasarkan properti dengan cara-cara yang efektif dan high impact. Halo, saya Omar. Saya adalah seorang pebisnis properti dan di channel ini saya banyak sekali sharing tentang tips-tips di dunia properti, bisnis, dan juga digital marketing. Bagi Anda yang baru saja masuk di channel saya, silahkan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti Anda bisa mendapatkan tips-tips saya yang terbaru langsung di notifikasi email Anda dan juga handphone Anda. Oke, kali ini kita akan langsung bahas tentang bagaimana cara memasarkan properti. Di dua video sebelumnya saya bicara tentang bagaimana kita mendapatkan listingan. Nah, sekarang bagaimana listingan ini kita bisa jualan dengan cara-cara yang efektif. Oke, yang pertama teman-teman harus ketika dapat listingan nih harus membuat dulu kontennya. Kalau istilah saya itu gini, kita mengkonversi file ataupun informasi tentang properti yang tadinya konvensional, yang tadinya baru foto, baru mentahannya gitu loh. Kita konversikan dia menjadi data secara online. Nah, itulah yang saya sebut dengan kita membuat copywritingnya, kita fotonya juga kita sesuaikan ya. Kemudian video-videonya juga kita siapkan. Jadi nanti dia siap untuk masuk ke digital ya, ke dunia digital, ke online gitu loh, sehingga nanti kita bisa mulai berjualan. Karena kalau nggak disiapin kontennya, nanti kalau saya bilang apa ya, mentah ya. Ada pengalaman saya ketemu dengan satu perumahan gitu ya, yang sebetulnya desainnya bagus ya, dia sudah pakai arsitek dan juga sudah ada progres di lapangannya. Tapi begitu saya lihat, karena beliau juga mengundang saya karena problemnya adalah tidak bisa jualan. Ketika saya lihat di online, saya klik di Google, saya cari di sosial media gitu ya, itu sangat-sangat menyedihkan sekali kontennya. Nah, makanya ketika pertama kali saya ketemu dengan beliau, yang saya lakukan adalah kita memperbaiki dulu kontennya. Jadi teman-teman juga gitu, kalau mau jualan nih, kalau mau mulai misalkan nih dapat amanah gitu ya, satu unit rumah, ataupun juga misalkan ikut join di penjualan developer gitu. Yang kita lakukan ya kita content making, kita buat dulu kontennya, copywritingnya gimana, fotonya juga harus bagus, kualitasnya tinggi gitu ya, videonya juga nanti ada alurnya. Mau tahu gimana caranya? Nanti di deskripsi adalah kita mau adakan training webinar secara online ya. Oke, yang kedua, teman-teman gunakan marketplace. Gunakan marketplace ya. Kalau kemarin kita kan bicaranya adalah kita membuat akunnya. Nah, sekarang teman-teman ketika sudah mulai memasarkan, nah kan tadi kita sudah siapkan kontennya nih, kita sudah siapkan copywritingnya, gambarnya segala macam. Lalu kita mulai berjualan, yang utama nih di marketplace dulu. Ini karena yang paling mudah kalau menurut saya buat teman-teman. Nah, supaya dia mendapatkan hasil yang optimal, gunakan marketplace yang berbayar sehingga nanti postingan teman-teman tuh menjadi featured, dia menjadi ada di atas gitu ya. Karena kalau kita pakai yang organik, nanti dia akan turun ke bawah gitu ya. Seperti itu. Jadi gunakan marketplace yang berbayar kalau udah punya duit. Kalau belum ya nggak apa-apa, pakai yang organik dulu, tapi rajin-rajin aja untuk selalu merefresh postingannya, jualannya. Kemudian yang berikutnya apa? Ya berikutnya adalah teman-teman tadi kan udah bikin juga nih Facebook. Gunakan status Facebook. Pelajari, saya punya playlist ya tentang Facebook marketing organik. Teman-teman pelajari aja di video saya, di channel saya gitu ya. Itu ada namanya nanti bagaimana menggunakan status kita jualan. Tapi ingat, jualan di status Facebook itu bukan jualan hard selling. Teman-teman harus bisa bercerita, teman-teman harus punya beberapa angle sehingga ketika berjualan orang tidak berasa, orang bahasanya apa ya? Orang tidak akan merasa dikejar-kejar gitu loh, seperti itu. Tapi merasa mendapatkan informasi yang menarik, terhibur, dan juga mendapatkan edukasi terhadap produk kita. Gitu. Jadi silakan aja nanti cari playlistnya Facebook Organic Marketing. Kemudian berikutnya apa? Nah, ini yang paling keren, yang paling high impact kalau saya bilang gitu. WA status atau WA story. Jadi teman-teman
WhatsApp kita itu kan terdiri dari banyak sekali listingan orang-orang yang dekat sama kita, orang-orang yang sudah kenal dengan kita. Nah, makanya manfaatkan WA Story itu untuk kita berjualan. Tapi ingat ya, saya sarankan untuk teman-teman juga harus pelajari copywriting nih, supaya jangan juga boring gitu ya kita punya postingan di story kita gitu ya. Jadi teman-teman pelajarin. Dan ini nih, kalau di WA jangan terlalu nyepam di grup-grup gitu. Oke lah, sekali-sekali kita posting, tapi jangan tiap hari jualan itu aja gitu loh. Itu nanti orang menjadi sebel. Nah, jadi gunakanlah WA Story untuk kalau mau hard selling di situ. Tapi kalau misalkan di grup ataupun kita direct ke teman-teman kita, gunakanlah bahasa-bahasa yang covert selling gitu, yang nggak terlalu jualan lah gitu loh. Kemudian berikutnya apa? Video YouTube. Nah, waktu tadi kita nyiapin konten kan kita sudah bikin tuh, kita sudah ngedit video ya. Oh ya, mengenai ngedit video juga teman-teman jangan berpikir ini sesuatu yang sulit atau apapun ya. Karena sekarang juga sudah bisa loh pakai PowerPoint gitu loh. Bahkan di Facebook juga tuh udah disediain tuh gimana bisa bikin video slide gitu ya. Pokoknya banyak lah sekarang ini. Jangan terpaku lah dengan teknis gitu loh. Saya juga pernah bagi loh cara membuat video dengan Lumen 5. Nanti cari juga nih linknya di bawah. Nanti teman-teman bisa pelajarin bagaimana bisa membuat video gratisan di online. Nah, video YouTube ini juga penting. Kenapa? Karena orang itu kan kita jualannya kan produk fisik ya, properti ya. Jadi teman-teman harus ada nih di YouTube gitu loh. Kalau saya bilang bikin channel YouTube ya. Pokoknya begitu ada listingan, bikin videonya, upload. Begitu ada listingan, ada videonya, upload. Nah, nanti strategi bagaimana mengoptimasi YouTube ini sendiri, ya kita akan pelajari lebih lanjut lagi nanti. Tapi intinya teman-teman harus punya dulu namanya channel YouTube. Kemudian berikutnya apa? Nah, ada satu hal yang menarik ya ketika saya berjualan properti. Ternyata orang itu banyak banget loh yang datangnya tuh dari Instagram. Ya, kalau urutan saya nih, yang paling pertama itu Instagram, yang kedua Facebook, yang ketiga Marketplace gitu ya. Ini pengalaman saya aja sih, nggak tahu teman-teman mungkin punya pengalaman lain, selebih itu WA gitu ya. Jadi Instagram ini kenapa? Mungkin karena visual gitu ya, karena keren. Jadi banyak listing saya itu, banyak prospek yang datang ke saya itu justru datangnya dari Instagram. Nah, bagaimana mengoptimasi Instagram ini? Teman-teman bisa melakukannya secara organik. Minimal posting satu feed post ya, di postingannya itu satu postingan satu hari dengan 20-30 hashtag ya. Pelajari itu bagaimana nanti mengoptimasi hashtagnya. Teman-teman akan rasakan bahwa Instagram ini powerful banget kayak gitu ya. Terus yang berikutnya apa? Yang berikutnya, nah ini yang saya sedang jalanin juga nih. Saya lagi nyoba gitu ya. Itu di TikTok. Ini luar biasa juga ya. Kemarin sempat diskusi sama temen ya. Ada dia jualan properti syariah gitu ya. Jualannya pakai TikTok. Itu bisa closing 9 gitu. Wah, ini saya bikin gemes juga nih. Pengen nyoba juga gitu loh. Bagaimana kita berjualan properti menggunakan TikTok. Padahal kan selama ini kita taunya TikTok itu adalah tempat orang joget-joget gitu ya. Ternyata nih enggak nih. Ternyata bisa jadi $1 million source of income gitu ya. Karena ternyata bisa juga jualan properti menggunakan TikTok. Karena TikTok ini lagi bagus trafficnya gitu ya. Bonus tip ya sebelum kita tutup. Tapi sebelum saya masuk ke bonus tip, teman-teman kalau mendapatkan satu ide atau satu inspirasi, boleh dong komen di bawah apa yang bisa teman-teman dapatkan dari apa yang saya sampaikan di video ini. Oke, bonus tips. Bonus tipsnya gini, teman-teman harus serius yang namanya belajar traffic generation. Artinya di marketing ini harus benar-benar serius. Jadi kalau saran saya nih ada bukan dua. Sumber traffic itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama traffic berbayar atau paid traffic. Yang kedua adalah traffic organik atau traffic gratisan. Yang ketiga itu adalah traffic yang kita punya alias database kita. Jadi PR kita adalah bagaimana nanti dari traffic berbayar, traffic organik itu menjadi traffic yang kita punya, traffic database kita, gitu ya. Jadi teman-teman harus serius menguasai 3 tipe traffic ini. Kalau traffic berbayar atau paid traffic, teman-teman harus belajar minimal 2 lah, Facebook Ads, kemudian Google Ads. Itu dulu, itu aja fokus. Kalau misalkan pusing, udah belajarnya 1 Facebook Ads. Terus yang kedua,
Yang kedua tadi adalah tentang Facebook organik. Nah ini juga keren, ini powerful juga gitu loh, karena kita kan kadang-kadang nih kalau mau mulai kan duitnya kurang gitu ya untuk pakai yang berbayar gitu, makanya kita pakai yang organik. Nah kalau 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 nggak mau bayar nih gitu ya, ibaratnya gitu ya, ya harus dibayar dengan tenaga dan konsistensi. Jadi kalau di organik nanti teman-teman tuh butuh tenaga, butuh waktu, dan butuh konsistensi supaya nanti postingan kita bisa merich ke banyak orang. Nah, kalau saya sih saran kalau untuk organik, pelajarin Instagram organik dan juga Facebook organik plus YouTube organik. Jadi banyakin video di YouTube supaya nanti bisa dapat traffic. Ya, kenapa-kenapanya nanti ya kita balas lebih lebih detail lagi. Seperti itu. Gimana rasanya? Semakin mantap, semakin semangat. Ya, saya doakan teman-teman semoga berhasil. Ya, tonton terus videonya Bang Omar. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.